Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah Ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam momentum Muharram 1445 Hijriah, tentu sangat perlu merenungi firman Allah dalam surat Al-Asr yang terdiri dari 3 ayat. Demi masa atau Al-Asr itu dipakai dengan waktu asar. Allah memang suka bersumpah dengan waktu-waktu. Wal-laili demi malam, wal fajri demi waktu fajar, wal duha demi waktu duha, wal nahari demi waktu siang, wal asri demi waktu asar. Aksar maknanya adalah senja, karena waktu asar itu kita lakukan di waktu sore hingga warna merah di ufuk barat, di mana manusia sedang menuju waktu senja. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Tentu setelah waktu senja itu akan datang waktu maghrib. Waktu maghrib itu tandanya hilang siang, masuk malam, datang kegelapan. Begitu juga dengan hidup manusia. Akhir waktu kehidupan kita adalah kematian, di mana segalanya sudah menjadi gelap. Kubur itu gelap, yang meneranginya hanyalah iman, amal soleh, dan ilmu. Maka Allah menjamin kita semuanya ini rugi. Semua kita ini rugi. Illal ladzina amanu, kecuali bertambah iman, wa amilus shalihat, makin hari bertambah amal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, nasihat menasehati dalam kebenaran dan nasihat menasehati dengan sabar, itu hasilnya adalah ilmu. Artinya mestinya makin hari kita ini makin tambah iman, makin tambah amal soleh, makin tambah ilmu. Ketahuilah saudaraku, hakikat waktu Allah jelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Makin hari manusia itu makin dekat dengan hisab mereka. Makin hari manusia itu makin dekat dengan kubur mereka. Makin hari manusia makin dekat dengan kain kafan mereka. Makin hari manusia itu makin dekat dengan malaikat Israel, bukan makin jauh. Oleh karenanya kita manfaatkan sisa usia kita yang makin hari tinggal sedikit ini untuk menambah iman, menumpuk amal soleh, menyempurnakan ilmu dan kepahaman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata saat kita beriman diuji oleh Allah. Saat kita beramal soleh diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saat kita ingin paham dengan ilmu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dunia ini adalah tempatnya ujian. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bermacam-macam ujian dalam hidup ini. Ada satu ujian yang kadangkala mudah sekali melunturkan iman, menghancurkan akidah. Ada satu ujian yang seringkali membuat kita berat beramal soleh. Ada satu ujian yang kadang kita meragukan ilmu pengenalan kita kepada Allah, ilmu keyakinan kita kepada Rasulullah, ilmu kepahaman kita kepada agama. Apa ujian itu yang teramat berat bagi kita pada umumnya? Adalah rasa sakit. Oleh karenanya di waktu yang singkat kita akan kaji sedikit ketika sakitmu tak kunjung sembuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini memang ujian. Ada orang yang diuji dengan kaya, apakah dia menjadi sombong atau sebaliknya menjadi syukur? Contohnya sudah ada, yakni Qarun. Ada orang yang diuji dengan miskin, apakah dia menjadi sabar dan istiqomah dalam agama, dalam iman, amal soleh, dan terus nuntut ilmu, kepahaman ilmu, atau sebaliknya dia berhenti, semakin ragu kepada ilahi, meninggalkan tuntunan sunnah Rasul ilahi, kemudian dia berhenti untuk meyakini ilmu-ilmu agama ini. Ini yang disebut dengan ujian. Ada orang yang punya jabatan itu sebenarnya ujian, dan ketika punya jabatan dia justru dihinakan. Ada contoh nyatanya, namanya adalah Fir'aun. Ada orang yang diuji karena dia jadi rakyat biasa. Semua hakikatnya ujian, dan yang seringkali membuat kita berat menghadapi ujian adalah rasa sakit. Karena rasa sakit ini pakai volume, ada volume 1, 2, 3 sampai volume 10. Sakit ini pakai stadium, ada yang sampai stadium 4. Orang kalau sakit perutnya sudah seperti dipilin dan ditusuk-tusuk, dia sangat menjerit kesakitan. Kadangkala tidak lagi bijaksana menentukan bagaimana cara yang dia mempertahankan iman. Yang dia pikirkan bagaimana sembuh, bagaimana bebas rasa sakitnya. Makanya kita akan contohkan bagaimana kisah luar biasa orang yang diuji oleh Allah dengan sakitnya. Saat iblis berkata kepada Allah, itu Ayub menjadi taat kepada engkau itu karena dia hidupnya kaya, keluarganya banyak, istrinya banyak, penuh dengan kenikmatan. Lalu apa kata Allah? Ayub itu memang hambaku yang soleh. Dia hambaku yang soleh, wahai iblis. Coba angkat nikmatnya. Diangkatlah kekayaannya, sehingga didatangkan musibah alam, membuat peternakannya hancur, pertaniannya hancur, lalu Ayub jatuh miskin. Tapi Ayub tetap istiqomah. Dan saudaraku, kita tahu di dunia ini kita juga sering diuji. Yang awalnya kaya tiba-tiba miskin, dia tetap istiqomah. Bahkan ada orang yang begitu miskin, dia doanya makin khusyuk, ngangkat tangannya makin tinggi, nunduk di atas sajadahnya makin lama. Doanya benar-benar sungguh-sungguh. Tapi bagaimana dengan rasa sakit? Oleh karenanya ketika semua nikmat yang lain sudah disuruh angkat oleh iblis, meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Terakhir, ya Allah, itu Ayub masih soleh, masih taat kepadamu karena sehat. Kasih penyakit yang menyiksa. Allah masih menjawab, dia hambaku yang soleh. Ujian apapun yang akan kuberikan, dia akan sanggup menghadapinya. Lalu Allah datangkanlah atas sihir iblis Nabi Ayub punya penyakit kulit yang sangat menyiksa. Dari mulai gatal hingga luka, bahkan busuk baunya. Alhasil dia ditinggalkan oleh orang-orang dekatnya. Dia hanya hidup bersama dengan satu orang istri setianya. Tidak sebentar, lebih kurang dalam riwayat 18 tahun. Dimulai pada umur 51 tahun. Dan secara sunatullah kita memang akan menghadapi sakit, saudaraku. Karena Allah menciptakan kita ini dari tak ada menjadi ada. Dari lemah saat bayi. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fah, lalu kita diberi kekuatan saat dewasa jadi pemuda.
Tsumma ja'ala min ba'di quwwatan dha'fa wa syaibah. Lalu setelah kita kuat akan menjadi lemah kembali, beruban, lalu nanti meninggal dunia. Yang umurnya sekarang sudah 50 tahun mulai terasa. Jantungnya sakit, paru-parunya sakit, ginjalnya sakit. Dan tak sedikit di antara kita yang sudah berobat ke sana dan kemari. Qadarullah, ada didatangkan oleh Allah klien atau pasien ke rumah saya yang sudah diangkat, sudah pamitan kepada saudaranya. Bila sembuh alhamdulillah, bila tidak mesti dimaafkan dan diredhokan. Tapi Allah luar biasa saudaraku. Saya bacakan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran dan ternyata dia muntah ketika masuk rumah, masuk tempat klien kita ini, tempat praktek, dalam kondisi diangkat. Begitu keluar dia sudah bisa berjalan, dipapah 2 orang. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ketika tak kunjung sembuh sakitnya, apa yang dibaca oleh Nabi Ayub? Silakan diamalkan. Bagi saudaraku yang sakit hari ini, amalkan. Makin buat kita dekat sama Allah. Sakit itu sebenarnya cara Allah menyayangi kita. Engkau sudah lama sehat wahai hambaku, dan terlena dengan kesehatanmu. Engkau nikmati semua dunia ini karena sehatmu, sehingga kau lupa kepadaku. Karena sehatmu, engkau sering lalai dalam sholatmu. Karena sehatmu, engkau jarang memujiku, tapi memuji oleh asbab-asbab kenikmatan. Sekarang aku berikan sakit itu agar engkau datang kepadaku. Maka Nabi Ayub lakukan itu. Apa kata Nabi Ayub? Anni massanya dhurru wa anta arhamur rahimin. Silakan dihafal. Anni massanya dhurru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku ini sakit ya Allah, dan engkau sebaik-baik maha penyayang. Surat Al-Anbiya ayat 83. Di mana sakit kita? Letakkan tangan kita dengan kerendahan hati, seolah kita bilang, ya Allah, jika sakit ini menambah imanku, jika sakit ini menambah amal solehku, nilai ibadah di sisi Allah jauh lebih berat orang yang sakit dia sholat daripada orang yang sehat dia sholat. Orang yang sehat dia sholat Allah cinta, tapi orang yang sakit tetap sholat jauh lebih jatuh cinta. Walaupun sholatnya orang yang sehat dia sempurna dari berdiri tegak lurus hingga salam, dan sholatnya orang yang sakit bisa jadi dia berbaring tapi dia sholat dengan merasakan sakit yang luar biasa. Itulah yang membuat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tambahkan iman kita. Kita bilang, ya Allah, jikalau sakit ini membuat hamba beriman kepadamu, hamba tambah amal soleh, hamba tambah paham ilmu, sehingga makrifah hamba makin paham pengenalannya denganmu, maka aku ridho. Hamba ridho sakit ya Allah. Baca, ani masanya dulu wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya hambamu ini sedang sakit, dan engkau sebaik-baik maha penyayang. Lakukan berulang-ulang, lakukan berulang-ulang, lakukan berulang-ulang. Lalu setelah itu sempurnakan dengan banyak-banyak beristighfar. Ketika sakit tak sembuh-sembuh, datangilah Allah. Sebut anni masaniyad dulu wa anta arhamur rahimin. Fatabiru ya ulil albab la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.